Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Epidemiologi Pelayanan Kesehatan yang beranggotakan saya sendiri Tika Rahma Maudita dan rekan saya Aulia Zikri Bima Mahali, Sahera Wulandari, Nabila Aulia Ainaya, dan Alicia Maharani akan mempresentasikan tentang ketepatan dalam menjelaskan identifikasi, penentuan prioritas, dan pendekatan epidemiologi pemecahan masalah kesehatan. Bab yang akan dibahas itu yang pertama ada cara pemilihan prioritas masalah, yang kedua ada pendekatan epidemiologi, analitik dan deskriptif, eksperimental atau epidemiologi intervensi evaluatif. Yang ketiga ada pendekatan epidemiologi melalui pendekatan risiko, dan yang terakhir ada pemanfaatan pendekatan epidemiologi. Yang pertama itu ada cara pemilihan prioritas masalah. Nah, untuk memprioritaskan masalah itu ada 3 metode. Yang pertama ada metode matematik, yang kedua ada metode Delbecq dan metode Delphi, dan yang ketiga ada metode estimasi beban kerugian akibat sakit atau disease burden. Yang pertama ada metode matematik. Metode ini dikenal sebagai metode PAHO atau singkatan dari Pan American Health Organization karena metode ini dikembangkan di wilayah Amerika Latin. Metode ini menggunakan beberapa kriteria untuk menentukan prioritas masalah kesehatan. Itu bisa dari magnitude, severity, vulnerability, sama affordability. Yang pertama, magnitude atau luasnya masalah. Ini menunjukkan berapa banyak penduduk yang terkena masalah atau penyakit tersebut. Ini ditunjukkan dengan angka prevalensi atau insiden suatu penyakit. Semakin luas atau banyaknya penduduk yang terkena atau semakin tinggi prevalensinya, maka makin tinggi prioritas yang diberikan pada penyakit tersebut. Yang kedua ada severity atau beratnya kerugian yang timbul. Pada masa lalu yang dipakai ini adalah CFR atau case fatality rate untuk masing-masing penyakit. Tapi sekarang severity itu bisa juga dilihat dari jumlah disability days atau disability years atau disease burden yang timbul oleh penyakit bersangkutan. Contohnya itu HIV. Kalau HIV itu bakalan mendapatkan skor tinggi dalam skala prioritas, yaitu dari sudut pandang severity. Yang ketiga ada vulnerability atau tersedianya sumber daya untuk mengatasi masalah kesehatan. Ini menunjukkan sejauh mana tersedia teknologi atau obat yang efektif untuk masalah kesehatan tersebut. Vulnerability juga biasanya dinilai dari tersedianya infrastruktur untuk melaksanakan program, misalnya ketersediaan tenaga dan peralatan. Yang keempat ada affordability atau ketersediaan dana. Ini menunjukkan ada tidaknya dana yang tersedia. Bagi negara maju, masalah dana itu tidak merupakan masalah. Tetapi untuk negara berkembang, pembiayaan program kesehatan itu biasanya tergantung pada bantuan dari luar negeri. Dalam penerapan metode ini, prioritas masalah kesehatan itu nanti di setiap kriteria itu diberi skor nilai ordinal. Misalnya itu dari angka 1 sampai angka 5. Pemberian skor ini dilakukan oleh panel expert yang memahami masalah kesehatan dalam forum curah pendapat atau brainstorming. Setelah diberikan penilaian, masing-masing penyakit nanti akan dihitung skornya dengan perkalian. Dibuat perkalian karena agar pembedaan nilai skor ini akan sangat kontras sehingga terhindar dari keraguan bila skornya beda tipis. Di sini ada contoh tabel dari penilaian masalah kesehatan.
Yang kedua ada metode Delbecq dan Delphi. Metode Delbecq. Metode ini adalah metode kualitatif di mana prioritas masalah penyakit itu ditentukan secara kualitatif oleh panel expert. Caranya itu sekelompok pakar diberi informasi tentang masalah penyakit yang perlu ditetapkan prioritasnya termasuk data kuantitatif yang ada pada masing-masing penyakit tersebut. Dalam penentuan masalah kesehatan di suatu wilayah, pada dasarnya ditentukan oleh kelompok pakar. Jadi langkah-langkahnya itu pertama ada penetapan kriteria yang disepakati oleh para kelompok pakar ini. Terus yang kedua akan diberi pembobotan masalahnya dan menentukan scoring setiap masalah. Ini biasanya dilakukan secara tertutup. Yang kedua ini adalah metode Delphi, sama seperti yang Delbecq, sejumlah pakar atau panel expert melakukan diskusi terbuka dalam mendalami masalah kesehatan dan akan masing-masing itu akan mengajukan pendapatnya tentang masalah kesehatan yang diberi prioritas. Diskusi dilanjutkan sampai akhir mencapai suatu kesepakatan tentang masalah kesehatan yang menjadi prioritas. Bedanya sama metode DLP, kalau misalkan DLP ini secara terbuka, jadi masing-masing mencurahkan pendapatnya. Terus yang terakhir ada metode estimasi beban kerugian akibat sakit atau disease burden. Metode estimasi beban penentuan beban kerugian ini adalah teknik yang canggih tetapi sulit karena memerlukan data dan perhitungan hari produktif yang hilang yang disebabkan oleh masing-masing masalah kesehatan ini. Metode ini jarang dilakukan di tingkat kabupaten atau kota. Biasanya dilakukan di tingkat nasional, itu pun baru Kementerian Kesehatan dan Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan yang mencoba menghitung berapa banyak kerugian dari disease adjusted life year atau DALY. Yang kedua adalah pendekatan epidemiologi. Jadi di sini akan dibahas 4 bidang pendekatan epidemiologi. Yang pertama, epidemiologi deskriptif, yang kedua analitik, yang ketiga eksperimental, yang keempat evaluatif. Jadi yang pertama itu epidemiologi deskriptif. Nah, epidemiologi deskriptif ini mengevaluasi semua keadaan yang berada di sekitar seseorang yang bisa mempengaruhi sebuah kejadian kesehatan. Nah, fokusnya itu di frekuensi dan pola frekuensi. Digunakan untuk menilai tingkat kejadian, sedangkan polanya dapat digunakan untuk membantu epidemiologi analitik menunjukkan faktor risiko. Jadi di sini ada what, kondisi apa nih yang sedang terjadi? Siapa aja yang terkena gitu. When-nya itu kapan mereka terpengaruhi. Where, di mana tempat mereka terpengaruhi gitu. Nah, tujuan epidemiologi deskriptif ini ada 3. Yang pertama, memberikan informasi tentang distribusi penyakit, besarnya beban penyakit, dan kecenderungan atau tren penyakit pada populasi yang berguna dalam perencanaan dan alokasi sumber daya untuk intervensi kesehatan. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang riwayat alamiah penyakit. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tentang paparan sebagai faktor risiko atau kausa penyakit. Yang kedua ada epidemiologi analitik. Epidemiologi analitik ini dilakukan untuk menguji hipotesis dan menaksir atau mengestimasi besarnya hubungan atau pengaruh paparan terhadap penyakit. Nah, dari
membandingkan kelompok-kelompok itu untuk menentukan adanya sebagai faktor risiko dalam menyebabkan sebuah penyakit atau masalah kesehatan. Nah, di sini dilambangkan dengan why dan how. Ini bukan who ya, ini tapi how. Jadi yang how ini adakah hubungan dengan kondisi faktor, kondisi pelayanan kesehatan, kondisi lingkungan, atau kondisi sosial ekonomi dan sebagainya. Nah, pada fase dilakukan analisa yang lebih mendalam terhadap data deskriptif yang telah dikumpulkan. Bila perlu, dengan menggunakan bantuan analisa dan uji statistik dan metode lainnya yang lebih canggih. Nah, untuk why sendiri, dia tuh mencari jawaban kenapa nih masalah tersebut terjadi di kelompok itu, sedangkan di kelompok lainnya tuh dia nggak ada penyakit apa-apa, nggak ada penyakit ini loh, gitu. Selanjutnya ada epidemiologi eksperimental atau intervensi. Nah, pada peneliti ini dia meneliti efek intervensi dengan cara memberikan berbagai level intervensi kepada subjek penelitian dan membandingkan efek dari berbagai level intervensi itu. Nah, kelompok subjek yang mendapatkan intervensi disebut kelompok eksperimental atau kelompok intervensi, dan kelompok subjek yang tidak mendapatkan intervensi atau mendapatkan intervensi lain disebut kelompok kontrol. Nah, pada peneliti ini mengontrol kondisi untuk meningkatkan validitas internal, yaitu agar kesimpulan yang ditarik tentang efek intervensi memang merupakan efek yang sesungguhnya dari intervensi tersebut. Selanjutnya ada ini ya. Nah, selanjutnya pada bidang epidemiologi evaluatif ini yaitu dirancang untuk mempelajari efektivitas dan efisiensi program kesehatan atau intervensi medis pada populasi. Contohnya misalnya setiap program kesehatan atau intervensi medis pada populasi harus memenuhi 2 kriteria pokok, misalnya efektivitas dan efisiensi. Nah, contohnya kayak untuk efektivitas itu menyembuhkan atau mengurangi, kalau untuk efisiensinya yaitu menghemat sumber dayanya. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah pendekatan epidemiologi melalui pendekatan risiko. Nah, risiko itu merupakan besarnya kemungkinan untuk timbulnya masalah kesehatan. Hal yang mempengaruhi timbulnya risiko tersebut sebagai faktor risiko. Nah, risiko ini biasanya diukur dengan yang pertama itu bisa pakai incidence rate, dan prevalence rate. Terus untuk relatif itu bisa diukur dengan relative risk atau odds ratio, lalu juga bisa diukur dengan attributable risk. Nah, pendekatan epidemiologi melalui pendekatan risiko itu dikatakan bahwa epidemiologi ini kan merupakan ilmu yang membanding-bandingkan. Jadi, apabila ada suatu populasi yang memiliki masalah kesehatan, terus ada populasi lain yang tidak memiliki kesehatan tersebut, maka pendekatan epidemiologi ini untuk mencari tahu kenapa di populasi A terdapat masalah, tetapi di populasi B itu tidak terdapat masalah. Nah, sekelompok masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan disebabkan oleh masyarakat tersebut memiliki faktor risiko, sehingga masyarakat tersebut mempunyai risiko untuk tertimpa masalah kesehatan. Selanjutnya, subbab yang terakhir itu ada manfaat pendekatan epidemiologi. Manfaat pendekatan epidemiologi itu ada berbagai macam. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi timbulnya gangguan kesehatan atau penyakit dalam suatu masyarakat, serta usaha mencari data untuk pencegahan dan penanggulangannya. Yang kedua, menyiapkan data atau informasi untuk keperluan perencanaan program dengan menilai status kesehatan masyarakat serta memberi gambaran tentang kelompok penduduk yang terancam. Yang ketiga, membantu menilai berbagai hasil dari setiap bentuk program kesehatan. Dan yang keempat, mencari dan mengembangkan metodologi dalam menganalisis penyakit serta menanggulanginya, baik penyakit perorangan maupun kejadian luar biasa yang terjadi di dalam suatu masyarakat.
Nah, berikut ada daftar pustaka yang kelompok ambil untuk mengambil materi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.